Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di saat ini dalam siaran Tabura Injil pada channel Klasis YouTube Yapen Selatan. Di hari ini kita berjumpa dalam episode yang ke-376. Bagian kebenaran firman Tuhan yang tersedia untuk kita renungkan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-28 ayat 16 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena di saat ini Bapa, kembali lagi kami akan membaca dan kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kami, menuntun kami, sehingga lewat firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar lewat perenungan di saat ini, tidak akan berlalu di dalam pendengaran kami sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami akan mampu mau melakukannya seturut dengan kasih dan kehendak-Mu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang tersedia untuk kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan akan kita renungkan di saat ini, tema yang menghantarkan kita untuk memahami akan bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini adalah Aku menyertai-Mu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan kelanjutan kisah mengenai kebangkitan Yesus, di mana pada bagian akhir dimaksud adalah kesimpang siuran yang terjadi mengenai kebangkitan Yesus di tengah-tengah para murid itu sendiri. Dan bagian ini juga menceritakan tentang pertemuan Yesus yang terakhir bersama para murid sebelum Ia terangkat ke sorga. Dan di dalam pertemuan itu Yesus sendiri memberitakan suatu tugas kepada para murid yang disebut amanat agung. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perintah ini kita melihat akan kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia. Allah sangat mengasihi manusia sehingga Ia mengirimkan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus menekankan kepada para murid untuk melanjutkan tugas yang selama ini mereka jalani bersama dengan dirinya. Allah memberitakan hal ini kepada orang percaya. Tujuannya adalah agar orang yang belum percaya mengenal Dia menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dalam melaksanakan tugas yang demikian besarnya, Allah tidak meninggalkan mereka sendiri. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, sebab Allah juga mengetahui bahwa akan ada tantangan yang akan dihadapi oleh para murid pada saat itu. Kemungkinan besar mereka akan menderita, mereka akan teraniaya. Karena itu, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini yang baru saja kita baca, di dalam ayatnya yang ke-20 di situ Yesus menekankan, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji ini bukan hanya saja sebagai sebuah penghibur, tetapi juga memberikan kekuatan kepada para rasul untuk melaksanakan misi yang Tuhan Yesus berikan. Dan Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa baik yang di surga maupun di bumi. Kita membandingkan di dalam ayatnya yang ke-18. Dengan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, ada 3 hal yang kita petik dari bagian kebenaran firman Tuhan dalam dari ayat 16 sampai dengan pada ayatnya yang ke-20. Hal yang pertama, sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita jangan pernah takut, kita jangan pernah cemas, kita jangan pernah bimbang dan ragu dalam menjalani akan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan hal yang kedua, jangan kita pernah takut untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebab Yesus memberikan kepada kita segala kuasa untuk melakukan segala sesuatu di muka bumi ini. Dan Dia senantiasa menyertai kita. Dan Dia senantiasa membimbing kita, menuntun kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga, jadilah duta Kristus dimanapun kita pergi dan kita berada. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu selalu hadir menyatakan penyertaan-Nya, janjinya kepada kita sekalian. Dia tidak pernah mengingkari itu sampai kepada kesudahan zaman. Dan janji Tuhan tidak akan pernah berubah, akan tetap menyertai umat-Nya. Walaupun saat ini kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi ketika kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, sebagai orang percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu tetaplah kuat di dalam segala situasi yang kita hadapi bersama. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan kami di saat ini kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mampu dan memahami serta menjalankan amanat yang Tuhan berikan kepada kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tetap teguh berpegang kepada janji dan penyertaan-Mu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami selaku anak-anak Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi yang kami alami di saat ini, Tuhan, kami tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesus kami akan mendapatkan segala sesuatu yang kami inginkan, tetapi kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus kami mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Berkatilah seluruh pemirsa Tabura Injil yang di saat ini mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan segala kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk memahami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai tantangan hidup dan cobaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam sorga. Amin. Demikianlah renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.